Kita ke fakta selanjutnya, jelang pelantikan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno menyempatkan berbagi fakta soal cita-cita Jakarta ke depan. Pemirsa, hari ini jadi hari yang luar biasa ya, karena kita akan menyambut pemimpin baru daerah-daerah, terutama daerah khusus Jakarta. Dan spesial loh hari ini karena kita lagi ada di mana nih? Bersama dengan Bang Dul ya, Bang Rano Karno. Ini saya panggilnya Bang Dul. Bang aja lah, Bang jangan Rano. Pak Wagub saya nggak mau jawab loh. Oke, berarti bukan Bang Wagub, bukan? Enggak, Bang Dul aja, apa terserah deh. Bang Dul, boleh Ya. dong ceritain ini saya lagi di mana nih? Ini kan kayak rumah ala Betawi banget. Ini sebetulnya gebyok ya, cuman saya cover dengan apa ya, dengan Betawi lah, artinya apa sih? Tempat ini kalau general ini sebetulnya lokasi syuting Sidul. Ini halaman belakang rumah Dul, gitu kan. Nah kalau boleh kita sebut belakang tembok rumah ini ada kamar mandi Mandra. Jadi ya tempat ini adalah area lokasi Sidul yang dari mulai 92 sampai 2007 saya bikin Sidul di sini. Jadi cukup punya sejarah lah, gitu. Yang uniknya aja tiap Sabtu Minggu abang buka warung di sini. Oh, Iya. warung beneran? Betul, Yang namanya jaga? warung sih. Iya betul, saya yang jaga, saya ngelayanin, serius. Yang masak juga Tante Dewi, artinya orang sih memang melihat, masa sih ngapain punya warung? Oh ternyata warung ini memang sentral daripada apa ya, ide tentang Jakarta. Singkat saja Bang Dul, ini kan dari tadi kita belum menyinggung gimana perasaannya Bang Dul kan, bentar lagi dilantik. Sesaat lagi nih, gimana perasaannya? Iya, dalam tanda kutip bukan juga biasa-biasa saja. Ya saya kan bahasanya ya, saya kan udah pernah 2 kali dilantik. Dulu jadi wakil bupati dilantik, jadi wakil gubernur, dan bahkan pernah jadi gubernur dilantik di istana. Jadi saya sudah tahu, cuman memang yang pelantikan kali ini sejarah. Kamu bisa bayangin, Pak Presiden akan melantik total hampir 518 gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Ya maaf, beri maaf. Pun tadi Mendagri juga mengakui kita diberikan waktu 2 hari. Berlatih baris berbaris. Kamu bisa bayangin, kita berlatih baris berbaris untuk menuju istana kita kirap. Kita ini bukan polisi, bukan tentara kalau yang latihan tiap hari kan. Jadi Anda bisa bayangin besok mudah-mudahan kalau ada di TV ya maklum aja kalau ada yang jalan ke kiri ke kanan. Itu realita. Dan kita bersyukur mudah-mudahan besok jangan sampai hujan. Kalau hujan, aduh ampun deh, baju kita ini panasnya luar biasa. Apa tadi saya tanya iseng-iseng? Ya saya tanya, saya nggak usah sebut siapalah. Gue bilang, Kang, ini nggak antisipasi kalau hujan tuh alternatif tempat di mana? Kalau hujan tadi gerimis masih bisa jalan. Kalau besok hujannya gede, masa kita mesti jalan di tengah hujan? Istana bisa becek sama baju kita semua tuh kan. Aduh Kang, mudah-mudahan nggak hujan. Itu satu. Kedua kan maaf, bukan tempat istana terbatas. Tapi memang jumlah orangnya banyak. Saya bilang nih besok abis pelantikan maaf nih, kita kan cuman boleh diantar istri. Ajudan nggak boleh, semua nggak boleh. Ini bubarannya gimana kita keluarnya? Nah jadi artinya saya tidak berpikir, bukan happy, saya happy. Tapi saya berpikir, buset ini tingkat kesulitannya tinggi juga nih. Ya. Apalagi 2 hari kita sudah alami. Kemarin tadi aja pegal juga ya Bang, jalan pegal. Bang Dul, ini kan sesaat lagi menuju Wagub. Waduh. DKJ 2. Ya. Apa gebrakan hari pertama? Gebrakan hari pertama, sebetulnya bukan gebrakan. Kita punya program 100 hari. Apa saja misalnya, tidak ada yang juga menjadi muluk. Karena setiap pemerintah daerah itu sebetulnya cuma dibagi 2. Yang pertama adalah pilihan wajib. Yang kedua adalah menjadi pilihan. Ya, wajib ini adalah pelayanan dasar. Kesehatan, pendidikan. Nah Jakarta ini sebetulnya sudah stabil. Sudah establis sebagai sebuah pemerintahan yang dalam arti kata continue. Cuman memang problemnya kok nggak selesai-selesai. Jakarta ini cuma punya 3 problem besar. Ya. Macet, banjir, kemiskinan. Ini saja. Nah, kalau kita bicara tentang banjir, Jakarta ini dilalui 13 sungai. Ya, makanya ada banjir Kanal Timur, ada banjir Kanal Barat. Ini kekuatan. Tapi sebetulnya sentral Jakarta itu ada di tengah, yang dibilang Kali Ciliwung. Dari mulai zaman Bang Yos, kemudian Bang Foke,
kemudian ke ke Pak Jokowi, kemudian ke Ahok, kemudian Bang Anies, sudah dilakukan program tentang bagaimana normalisasi segala macam. Cuman kendala utama memang adalah populasi masyarakat Jakarta yang sangat besar. Saya kecil di Jakarta ya, dulu Ciliwung itu RO-nya itu 50 meter lebar sungai. Sekarang tinggal 20 meter. Kamu bisa bayangin. Jadi nggak aneh kalau kemarin saya ke Waduk Pluit. Itu saya bisa temukan sampah itu kasur. Oh, ekstrim ya? Iya, ada lemari, ada kasur. Itulah sampah Jakarta yang melalui sungai. Nah, bagaimana tidak banjir misalnya? Nah, jadi artinya bukan berarti ini kegiatan populis, kegiatan pertama besok yang sudah disusun oleh tim transisi adalah pengerukan seluruh sungai yang ada di Jakarta. Jadi Jakarta itu nggak akan pernah selesai hanya dalam 1-2 periode. No. Dia harus berkesinambungan siapapun pimpinannya. Nah, di sini kadang-kadang lahirlah yang dibilang ego. Ingin punya legacy. Nggak bisa. Udah ketahuan Jakarta punya 13 sungai. Ini harus diselesaikan. Nah, Jakarta itu nggak bisa hidup sendiri aja. Dia harus hidup dengan yang dibilang Jabodetabek. Maaf. Dulu pada waktu saya pernah jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi untuk Jabodetabek ini. Jakarta perlu Depok, perlu Bekasi, perlu Bogor. Begitu juga Bekasi itu perlu. Kalau Bekasi nggak perlu Jakarta atau Jakarta nggak perlu Bekasi, kita mau buang sampah di mana? Bantar Gebang ini nggak kelar-kelar dari mulai saya lahir sampai sekarang nggak selesai. Artinya harus diselesaikan. Nah, memang sangat complicated. Tapi itulah kota. Jakarta populasi masyarakat 9 juta. Tapi kalau dia pagi itu bisa 14 juta. Jadi kamu bayangin, 5 juta ini masuk dari semua daerah. Dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang, dari Bekasi, begini. Nah, karena itulah Mas Pram kemarin dan kita dengan tim berpikir bagaimana pengendalian macet. Oke, satu, kita harus melebarkan trans. Kalau kemarin terdengar kan trans atau Trans Jakarta. Sekarang nggak bisa. Kita harus bikin Trans Jabodetabek. Oh, okay. Jadi jalur infrastruktur jalan nih, semua struktur, mau MRT, mau LRT, mau busway, harus kita panjangkan sampai ke ujung-ujung. Dengan catatan, pemerintah daerah harus melarang kendaraan masuk ke Jakarta. Jadi orang mau ke Jakarta, udah deh, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil. Naik MRT, naik LRT, naik busway, mobil motor parkirlah di sana, di tempat yang nah ini artinya kan pemerintah Jakarta akan memberikan bantuan hibah kepada provinsi, kabupaten, kota yang memang oke bang, kita bikin area parkir misalnya, itu kita bisa beli, bebaskan tanah itu supaya apa, masyarakat itu datang ke Jakarta tidak menggunakan transportasi pribadi, harus naik kendaraan umum. Ya, menuju ke permasalahan ketiga. Menuju ke permasalahan ketiga di mana tadi adalah kemiskinan. Ya. Solusi apa nih yang Bang Dul tawarkan? Secara basic ya, Jakarta itu sebetulnya sudah punya program itu. Cuman kita benahi. Misal gini, ada yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kalau KJP tidak diberikan kriteria, namanya bukan KJP. KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar. Kriterianya pertama apa? Artinya pintar kan? Harus pintar dong. Pintar tuh standarnya berapa? Harus kita sepakati dulu. Oke. Jakarta sekarang semua sekolah udah gratis loh. Negeri dan swasta. Tapi di luar sekolah gratis, ada yang namanya kartu KJP. Ini untuk bantuan anak-anak misal seragam, tas, segala macam itu seperti itu. Nah, itu punya kriteria. Sehingga apa? Nanti penerima KJP dia bebas masuk ke arena permainan yang ada di Jakarta. Dia boleh ke Taman Mini, dia boleh ke ke Ancol, dia boleh ke museum gratis. Itu sebagian untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta. Kemudian misalnya apa? KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dulu KJMU itu selalu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali verifikasi. Nah, sekarang Mas Pram dan saya kita nggak mau ribet. Ini kita duplikasi waktu yang namanya KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Waktu Om di Komisi 10 atau saya di Komisi 10, pemerintah pusat punya program itu. Nah, dulu program itu adalah 8 semester.
kita kerjasama dengan kampus selama 8 semester anak-anak nih kuliah free sampai wisuda. Nah Jakarta kita mau duplikat itu, jadi nggak harus setiap tahun verifikasi. Kita kerjasama 8 semester sampai kelar wisuda lulus mereka free kuliah. Itu misalnya. Kemudian misalnya kartu lansia. Di Jakarta ini ada bantuan buat para lansia. Dulu itu kartu lansia itu bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, besok no. Kita akan setiap bulan. Karena apa yang terjadi dengan kartu lansia dibagikan tidak dalam waktu yang tepat? Terjadi yang dibilang bangke-bangke. Bank nih bank keliling. Rentenir nih. Sehingga ya mereka misalnya dapat tiap tahun dapat 300.000 ya karena lama keluarnya akhirnya mereka jaminin kartu kartu lansianya kena potongan. Nah itu kita hindari. Saya bicara atau saya pernah baca tentang bagaimana Singapura membangun kota. Memang Jakarta harus mengikuti itu, harus vertikal semua, harus naik ke rusun semua. Kalau nggak ada lahan lagi, minta maaf lah, mungkin sekali waktu kamu jalan ke Tambora, kamu ke Senen. Saya lahir di tempat seperti itu. Rumah petak, jalanan sempit, rapet segala macem. Ya maaf, bukan mengecilkan arti, pakai triplek, kadang-kadang cuma 1 colokan listrik dipakai untuk ngecas 10 HP. Pastilah panas. Kita harus memberikan sosialisasi itu. Nah itulah makanya saya bilang, Pak Pram gini Mas, kita akan memberikan satu RT itu 1 APAR. APAR itu alat pemadam kebakaran yang itu. Harus ada minimal. Ya kalau kita menyarankan sebetul oke, kita bangunkan rusun. Tapi kan memindahkan orang ini juga mereka nggak punya pemahaman mau kan. Punya waktu sosialisasi. Sehingga kemarin saja terjadi dalam 1 minggu 4 kali kebakaran. Itu kita prihatin. Kita bertanya kenapa? Masalah semua sama. Koslet. Bang Dul, satu kata terakhir aja. Ya, satu kata untuk 1 periode ke depan. 1 kata aja. Jakarta yang menyala. Menyala, tetap menyala. Tetap menyala. Baik, terima kasih banyak Bang Dul atas Oke. waktunya. Dan kayaknya udah jamnya untuk siap-siap ya. Siap, ini Ya. kita mesti siap-siap nih. Siap-siap ya. Karena harus kirap, jalan jauh. Jalannya sih nggak jauh, cuman muter yang jauh. Tapi baris berbaris. Baris berbaris. Pakai adat apa nih? Betawi pastinya dong. Enggak. Kita pakai pakaian lengkap. Pakaian lengkap? PDUB kita pakai, bayangin pakai baju putih, semuanya bayangin. Tengah hari bolong kita pakai baju begitu. Ya Bang Dul, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya hari ini sama-sama. ya. Oke. Dan semangat untuk pelantikannya. Pasti semangat. kita. Semangat juga untuk hari pertama nanti akan bersih sungai. Ya, seluruh sungai kita di akan Jakarta. memantau mengeruk sungai se-Jakarta. Ya, sehat selalu Bang Dul. Oke. Semoga kita bertemu lagi ya. Sama-sama. Ya. Demikian pemirsa, berbagi fakta kali ini bersama dengan Bang Dul, Wagub Jakarta. Dan sampai bertemu lagi di berbagi fakta selanjutnya.